Oke, halo, hai Sobat Ngelamun. Balik lagi dengan gua Krisna, tapi gak biru. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah film terbaru, terkeren, terasik pokoknya. Film ini berjudul My Fault London yang rilis pada tahun 2025. Yang dimana film ini menggambarkan bagaimana caranya anak orang kaya untuk menghabiskan uang, dan gara-gara itu juga ia harus berurusan dengan sebuah gangster yang ada di wilayah London. Bagaimanakah keseruannya? Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe saja, agar kalian mendapatkan updatean film terbaik lainnya. Sok atuh mangga gaskeun. Bring it on. Film akan berfokus kepada seorang perempuan yang bernama Noah, yang dimana ia baru saja pulang dari sebuah pantai yang ada di Amerika, bagian kulon. Diketahui, ia beserta ibunya akan tinggal di London, dikarenakan ibunya yang telah menikah lagi dengan seorang pengusaha yang bernama William. Yang dimana, tak lupa sahabatnya Haley pun datang ke rumah Noah untuk memberikan perpisahan layaknya seorang sahabat. Dan bahkan, di sini Noah juga memberikan mobilnya kepada sahabatnya itu. Bukan hanya meninggalkan sahabat, dia juga harus menjalani hubungan jarak jauh dengan pacarnya yang bernama Dan. Lalu singkat cerita, ia pun telah mendarat di London, yang dimana ketika di perjalanan, ibunya Noah pun membahas perihal Noah yang akan mempunyai kakak tiri bernama Nick. Dan, wow, terlihat rumah dari ayah tirinya sangat besar, dan bahkan ia juga memiliki beberapa koleksi mobil-mobil klasik yang harganya nggak usah ditanyakan lagi. Dan yang lebih spektakulernya lagi, kamar Noah pun sudah dilengkapi dengan barang-barang super branded. Dari kamarnya juga, untuk pertama kalinya ia pun melihat saudara tirinya yang bernama Nick. Namun tak lama dari itu, ibunya pun menghampiri Noah dan berkata bahwa ia akan aman dari ayahnya di tempat ini. Masa lalu apakah yang sudah dialami oleh Noah beserta ibunya? Nanti juga kalian akan mengetahuinya. Pada akhirnya Noah pun bertemu dengan Nick di dapur. Bukannya saling menyapa, di sini Noah malah mengatai Nick anak manja yang selalu menikmati fasilitas ayahnya. That is not what it looked like when you gave us a tour. What is taking so long? I'm parched. Hingga tak lama kemudian, Giles pun datang dan menyuruh Nick agar cepat membawa minuman tersebut. Malam pun poek, di mana malam harinya, Nick dan Noah pun bersiap ke acara pengenalan anggota keluarga baru yang dilakukan oleh ayah mereka. Namun sekarang Nick pun membalas mengenai Noah karena gaya berpakaiannya yang keterlaluan. Sesampainya di tempat acara, Nick pun ditemani oleh Hannah, sedangkan Noah terus saja memandangi Nick dari kejauhan. Hingga tak lama kemudian, Giles pun menarik Noah yang dimana ia ingin merubah pandangan Noah terhadap Nick yang seorang anak orang kaya. Barulah di sini terkuak sebuah fakta bahwa Nick adalah pendiri aplikasi Connect yang menyediakan jasa seperti ojek online. Dan ketika Nick berumur 17 tahun, ia memutuskan untuk menjual aplikasinya tersebut dan oleh karena itu, Nick pun menjadi orang kaya di umur yang masih muda. Singkat cerita, acara pun selesai, yang kemudian Nick disuruh pulang bersama Noah ke rumah oleh ayahnya. Yang dimana Nick menyuruh temannya untuk mengantarkan mobil McLaren Artura miliknya ke acara tersebut. Bukannya merasa bersalah dan meminta maaf, di sini Noah pun masih memasang muka yang tidak mengenakan. Dan bahkan ia kembali berbicara buruk perihal Nick. So, I realize I may have jumped the gun with the whole daddy's boy label. Hingga ketika Noah mulai membahas perihal ibunya, Nick pun sedikit tersinggung, dan Nick pun langsung menurunkan Noah pada saat itu juga, tanpa memikirkan bahwa Noah adalah orang baru di London. Dan sialnya, di sini HP Noah pun lowbat, dan mau tidak mau ia harus berjalan kaki. Hingga beberapa saat kemudian, Zack pun datang ke sana dan menemui Noah atas perintah Nick. Namun di sini Noah masih belum ingin pulang dan malah menyuruh Zack agar mengantarnya ke tempat Nick berada. Sehingga inilah yang terjadi. Untungnya di sini Nick tidak marah dan langsung mengikuti Noah. Namun ada yang aneh terjadi pada diri Noah.
Melihat itu, ia pun langsung menanyakan dari manakah Noah mendapatkan minuman tersebut. Yang kemudian Noah pun menjawab bahwa itu dari Tom. Mendengar hal tersebut, Nick pun langsung menghampiri Tom. Dan inilah yang terjadi. Setelah memberitahu pelajaran, Nick pun langsung membawa Noah untuk pulang. Dan ketika di perjalanan, tidak sengaja, ia melihat tato milik Noah yang ternyata ia juga memiliki tato yang sama. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Nick juga melihat luka kekerasan yang ada di tubuh Noah. Di keesokan harinya, mereka pun bertemu di ruang makan. Yang dimana di sini Nick melarang Noah untuk bilang ke ayahnya perihal teman-teman dan pergaulannya. Singkat cerita, setelah sarapan, terlihat Noah yang mulai mengkepoi Nick perihal biodatanya. Tak hanya itu, ia juga nekat masuk ke kamar Nick, dan di sana Noah mencoba parfum milik Nick dan melihat beberapa koleksi barang mewahnya. Dan bahkan ia juga mencoba salah satu jaket milik Nick. Namun ternyata hal tersebut diketahui oleh Nick, yang membuat seketika Noah pun tersipu malu. Sesampainya di kamar, Noah pun mendapatkan pesan dari sahabatnya, yang dimana ia memamerkan hubungannya bersama dan pacar dari Noah. Yang lebih parahnya lagi, mereka berpacaran dengan menggunakan mobil pemberian Noah. Noah yang kesal langsung ke garasi dan menghentikan mobil Nissan Silvia S15 Type R milik Nick. Lalu ia memaksa untuk ikut bersama Nick. Di perjalanan, terlihat Dan yang sedang mencoba untuk meminta maaf kepada Noah. Ternyata di sini Nick mengajak Noah ke salah satu perkumpulan klub mobil di London. Sesampainya di sana, Noah pun langsung memisahkan diri dari Nick. Singkat cerita, Noah pun mulai tertarik ke sebuah mobil klasik milik seorang perempuan yang bahkan Noah juga mengetahui spesifikasi mesin yang dipakai di mobil tersebut. Si pemilik yang mendengar itu langsung mengajak Noah berkenalan, yang ternyata ia bernama Jenna. Hubungan mereka pun semakin dekat, yang dimana di sini bahkan Noah juga mulai menceritakan perselingkuhan pacar dan sahabatnya. Tak hanya itu, ia juga menceritakan bahwa ia juga mempunyai saudara tiri yang sangat menyebalkan, yang tak lain tak bukan ialah Nick. So you got two shit men in your life then, yeah? Guess so. Jenna yang mendengar itu pun iba kepada Noah karena ia dikelilingi oleh orang-orang toksik. Yang kemudian Jenna pun mengenalkan Noah kepada teman dan pacarnya Lion. Dan ya, ternyata Jenna adalah salah satu teman dekat Nick. Noah yang melihatnya pun hanya bisa menahan malu saja. Lalu di sini Jenna pun menceritakan perihal sosok Nick yang sangat tangguh di dalam lintasan maupun di dalam ring. Tak lupa, Jenna juga menyarankan Noah agar membalas mantan pacarnya dengan cara mengirimkan balik video percelepotannya kepada mantannya itu. Yang ternyata semua itu didengar oleh Nick, sehingga Nick pun langsung menarik Noah dan mengajaknya ke sebuah tempat yang dimana Nick langsung mencelepot Noah dan memfotonya agar Noah dapat menggunakan foto tersebut untuk membalas mantannya. Hingga tak lama kemudian, seorang laki-laki bernama Ronnie pun datang, yang dimana ia mencari keberadaan Nick dikarenakan mereka sudah berjanji akan mengadakan sebuah balapan. Namun ketika Nick sedang berbincang dengan Lion, tanpa ia sadari, Noah masuk ke dalam mobil Nick. Sehingga Nick yang melihat mobilnya dipakai seseorang pun kaget. Ia pun penasaran dengan orang yang mengendarai mobilnya yang dimana skillnya yang di atas rata-rata. Dan lebih gilanya, orang ini bisa mengalahkan Ronnie dong, krik. Ronnie yang tidak terima langsung menumbuk Nick dan ia juga menantang Nick untuk berkelahi di ring. Hingga tak lama kemudian perkelahian mereka harus terhenti dikarenakan ada polisi yang datang ke tempat tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Noah pun menanyakan kenapa Nick tidak menolaknya saja. Yang kemudian, Nick pun menjawab bahwa ia tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, Noah mengirimkan foto tersebut kepada Danis. Dan di sini terlihat bahwa mereka berdua saling jatuh cinta tanpa menghiraukan status mereka yang sekarang sebagai saudara tiri. Yang kemudian di keesokan harinya, Nick pun meminta izin kepada ayahnya bahwa ia akan menginap di rumah Maddie. Namun di sini, ayahnya meminta agar Nick mengajak Noah ke sana. Mendengar hal tersebut,
Noah pun langsung bersiap-siap. Dan di sini untuk pertama kalinya, Noah pun diperbolehkan untuk mengendarai McLaren milik Nick. Dan di sini ternyata Maddie adalah anak perempuan dari Nick yang sekarang tinggal bersama ibunya. Melihat itu, perasaan Noah pun sedikit tenang. Di sini Noah pun sudah berani menanyakan perihal hubungan Nick dengan Anna. Yang dimana Nick pun menjawab bahwa ia dengan Anna hanyalah teman biasa saja. Setelah mendengar hal tersebut, hati Noah pun semakin bahagia. Ketika Noah sedang menemani Maddie, ia melihat Nick yang sedang dimarahi oleh ibunya karena luka lebam pada matanya. Dikarenakan Nick telah berjanji bahwa jika ia masih berada di dalam pergaulannya, ia dilarang keras untuk menemui adiknya, Maddie. Lalu kemudian pada malam harinya, ibunya Nick pun menceritakan tentang masa kelamnya, yang dimana ia adalah seorang pecandu alkohol yang pada saat Nick kecil harus meninggalkannya, dikarenakan ia harus menjalani rehabilitasi. Dan ternyata pada saat itu, ia tengah mengandung Maddie. Setelah berbincang dengan ibunya Nick, Noah pun menemui Nick. Di sini mereka pun mengungkapkan perasaan mereka berdua, yang dimana mereka juga tidak memperdulikan statusnya sekarang. Singkat cerita, setelah pulang ke rumah, pada malam harinya, Noah pun mendengar suara gerusak-gerusuk dari arah depan rumahnya, yang kemudian ia pun akan mengeceknya. Yang ternyata itu ialah Dan yang bermaksud untuk meminta maaf kepada Noah. Dan ia juga telah mendapatkan izin dari ibu Noah untuk menginap. Okay, to make this work, I just want you back, Noah. Noah yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Dan, ia pun meminta Nick untuk segera mengusir Dan. Nick yang mendengar itu pun langsung mencoba untuk mengusir Dan dengan memberikannya uang $1.000 Amerika, namun di sini Dan meminta $1.500 kepada Nick. Dan ya, mudah untuk Nick uang segitu. Sebelum Madan pergi di sini, Nick juga tak lupa memberikan Madan oleh-oleh sebelum ia pergi. He knows it too. Likes it. Setelah itu, Nick pun langsung menyuruh asistennya untuk mengantarkan Dan ke bandara. Sementara itu Nick menemani Noah membakar pakaian atau barang-barang couple milik Noah dengan Dan. Namun tak lama dari itu, Nick pun pergi. Sedangkan Noah mendapatkan kabar bahwa Nick akan berkelahi dengan Ronnie di ring. Tak lupa, Lion juga mengirimkan Sharlokannya. Setelah mendapatkan alamatnya, Noah pun langsung bergegas berangkat ke sana. What, he's winning, man. This is him winning. Pada awalnya, Nick pun berhasil mengendalikan pertarungan. Namun ketika ia melihat Noah yang pergi, ia pun memilih untuk meninggalkan ring. Sehingga inilah yang terjadi. Akibat dari tindakannya itu pun, Nick harus merelakan McLaren miliknya dibawa oleh Ronnie untuk sebagai jaminan agar Nick mau bertanding kembali dengannya. Dan terlihat dari kejauhan, ada seseorang misterius yang tengah memperhatikan keributan mereka semua. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun menjadi lebih berani, di mana bahkan mereka bermain di kolam renang dong. Setelah puas, Nick pun mengajak Noah ke sirkuit tempat berlatihnya Nick. Dan mereka pun akan memulai balapan dan menunjukkan skill mengemudi masing-masing. Oh, you want to play? Bring it on. Dan Yannick pun harus mengakui kekalahannya oleh Noah. Di perjalanan pulang, tak lupa Noah memberikan sebuah hadiah ulang tahun untuk Nick berupa miniatur yang mirip sekali dengan McLaren miliknya. Namun sebelum pulang, Noah meminta mampir terlebih dahulu ke sebuah minimarket hingga inilah yang terjadi. Dan ya, ternyata sekarang Ronnie dibantu oleh ayahnya Noah yang telah bebas dari penjara untuk mengganggu keluarga Nick. Singkat cerita, Noah pun menghadiri sebuah pesta temannya Nick, yang dimana di sana Anna dan gengnya merasa tidak suka atas keberadaan Noah, terutama Anna yang merasa bahwa Noah telah merebut Nick darinya. Sampai Anna dan temannya dengan sengaja mengunci Noah di gudang, yang mengakibatkan Noah harus teringat akan kekerasan yang ia sering dapatkan oleh ayahnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Nick mulai curiga dengan keberadaan Noah, sehingga ia pun mencoba untuk mencarinya. Yang dimana ia mencurigai sebuah gudang yang dijaga oleh kedua temannya Anna. Tanpa buang-buang waktu,
Nick pun langsung meminta kuncinya kepada kedua temannya itu. Dan ya, terlihatlah Noah yang sangat ketakutan karena luka masa lalunya. Yang kemudian Nick pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Noah pun menceritakan tentang apa yang sering ia terima dari ayahnya. Di sini Nick pun mencoba untuk menenangkannya. Dan ya, pada akhirnya mereka pun melakukan olahraga bersama. Di keesokan harinya, Noah pun menanyakan keberadaan Nick, yang dimana Nick sedang melihat pertandingan medi. Sejak kejadian itu, mereka mulai berani bercelepotan di dalam rumah. Hingga di keesokan harinya, asisten keluarga Nick pun menemukan Lion dalam keadaan memar di dalam mobil Nissan milik Nick. Melihat kejadian itu, ayah Nick pun berasa bahwa Noah tidak aman di rumahnya. Lalu ia pun menyuruh ibu dan Noah untuk sementara menginap di sebuah hotel. Sementara itu, Nick diinterogasi perihal masalah ia dengan Ronnie yang sekarang dibantu oleh ayahnya Noah. Namun di tempat yang berbeda ternyata Noah telah diawasi oleh Ronnie, sehingga dengan mudah Noah pun berhasil diculik oleh Ronnie. Kabar perihal penculikan Noah pun telah sampai ke telinga Nick dan ayahnya, yang dimana di sini ayahnya Noah meminta tebusan sebesar $1 juta. Ketika Nick akan pergi, ia melihat miniatur yang diberikan oleh Noah dan teringat bahwa McLaren-nya dibawa oleh Ronnie dan sudah terpasang GPS yang langsung connect ke handphonenya Nick. Dan di sini kita pun mengetahui tujuan utama Ronnie, yaitu hanya ingin menang bersaing dengan Nick saja. Hingga tak lama Nick pun datang. Melihat itu, ayahnya Noah langsung membawa Noah pergi dengan McLaren milik Nick. Sedangkan Ronnie akan bertarung dengan Nick. Namun di sini sayangnya Nick pun harus mengalami mulas ekstrim hingga yang terjadi. Sambil menahan mules, Nick pun langsung pergi dan mengejar Noah beserta ayahnya. Sehingga kejar-kejaran di antara keduanya pun terjadi. Dan ketika mereka memasuki jalan sempit, di sini Nick pun memiliki sebuah cara untuk menghentikan mereka. Sehingga yang terjadi... Dan tak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang, yang dimana mereka langsung mengeksekusi ayah Noah di tempat, dikarenakan ia memiliki sebuah pistol. Sedangkan itu Nick pun berhasil selamat. Yang kemudian film pun ditutup dengan Noah dan Nick yang hidup berbahagia bersama keluarganya. Oke, baiklah Sobat Ngelamon, bagaimana filmnya? Sangat seru sekali, bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah tetap semangat bekerja agar kalian dapat membeli apapun yang kalian inginkan. Baiklah Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe. Bye-bye.